Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gohano Feriando dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan pertama pada mata kuliah filsafat umum. Apa yang dimaksud dengan filsafat itu? Filsafat dalam bahasa Yunani terdiri dari kata pilin yang berarti cinta dan Sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Seorang filosof adalah seorang yang memiliki sifat pecinta, pendamba, dan pencari kebijaksanaan. Kemudian, secara terminologi, filsafat bermakna satu pendekatan untuk mempelajari sesuatu secara mendalam, radikal, komprehensif, detail, dan menggunakan pendekatan logika untuk mencari suatu kebenaran. Pengertian filsafat secara terminologi juga beragam menurut beberapa ahli, diantaranya adalah yang pertama, Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, retorika, dan estetika. Dan yang kedua adalah Hasbullah Bakri. Menurut Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, bahkan manusia. Dan yang ketiga adalah Notonegoro. Notonegoro menurut Notonegoro, filsafat adalah ilmu yang menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut inti yang mutlak, terdalam, dan yang disebut dengan hakikat. Kemudian tujuan filsafat. Tujuan filsafat yang pertama adalah filsafat mengajarkan kita berpikir secara kritis dan logis. Dan yang kedua, filsafat membuat seseorang memiliki sifat yang bijaksana dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, filsafat membuat seseorang mampu berpikir secara luas. Jadi sebelum kita menilai suatu masalah, kita diajarkan untuk melihat dari berbagai sudut pandang suatu masalah tersebut. Jadi tidak hanya dalam satu pandangan saja, melainkan dari berbagai pandangan hingga sampai ke ujung akar masalahnya tersebut. Sehingga kita dapat menilai suatu masalah tersebut dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuan filsafat adalah filsafat juga dapat membuat kita mendalami dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian, metode filsafat. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang pertama adalah metode kritis. Yang kedua, metode intuitif. Yang ketiga, metode skolastik. Yang keempat, metode matematis, metode empiris atau eksperimental, metode transendental, metode dialektis, metode fenomenologis, eksistensialisme, dan yang terakhir adalah analitika bahasa. Ciri-ciri filsafat diantaranya terdapat juga 3 ciri utama yang dapat dikatakan sebagai filsafat. Yang pertama adalah universal atau menyeluruh. Nah, universal atau menyeluruh yaitu kemampuan untuk berpikir secara luas. Jadi sebelum kita menilai suatu masalah, kita harus memiliki berbagai macam pandangan untuk menilai masalah tersebut. Jadi tidak hanya dari satu pandangan, melainkan dari berbagai macam sudut pandang. Sehingga
sehingga kita dapat menyimpulkan dan menilai suatu masalah tersebut dengan tepat. Yang kedua adalah radikal atau mendasar, yaitu kemampuan berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Jadi, radikal mengajarkan kita berpikir hingga sampai ke dalam, sampai ke pusat akar masalahnya tersebut. Yang terakhir adalah sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir secara runtut dan logis. Sekian video review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.